Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini Allah selalu melimpahkan, mencurahkan keberkahan hidayah agar kita dimampukan memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal selalu kami mengingatkan, mudah-mudahan di hari ini kita termasuk di dalam orang-orang yang beruntung. Arti beruntung ialah mereka yang selalu meningkatkan, memperbaiki kualitas daripada ibadah itu sendiri, ya. Dan mereka yang betul-betul memanfaatkan waktu, hidup, usia untuk terus memperbaiki diri, untuk terus bertaubatan nasuha, dan terus berusaha untuk bersama Allah, untuk terus berkekalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus menjalankan jihad bi nafsi, berusaha untuk melawan nafsu-nafsu yang mempunyai sifat yang kurang baik yang ada di dalam hati kita, ya. Menyambung daripada kajian minggu lalu, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Bab untuk kita membersihkan hati dari berbagai penyakit dengan jalan zikrullah. Ya, betul ya. Dan malam ini akan insya Allah kita sambung dengan kajian jalan menuju kepada Rob atau Tuhan kita, ya. Jalan yang ditempuh melalui tahali, dan nanti prosesnya akan timbul yang namanya tajali, ya. Jadi di sini kita sebagai manusia yang dikatakan khalifatullah, yang mampu memimpin diri sendiri untuk menemui Tuhannya ketika di masa hidup, disitulah kita memerlukan jalannya, ya. Jalan yang kita perlukan supaya kita mengetahui jalan berpulang ke rahmatullah melalui jalan husnul khotimah. Dan jalan husnul khotimah ini haruslah diawali dengan awaludin ma'rifatullah. Karena tanpa mengenal Allah di awal-awal sebelum kita beragama, disitulah ibadah kita walaupun 70 tahun dikatakan taat secara syariat, tapi ketika masih terdapat satu kesirikan, disitulah yang namanya hijab untuk bertemu Tuhan. Dan dikatakan mustahil bahwa ibadah yang dikatakan syariat 70 tahun tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kehendak Allah ialah kita melakukan amal-amal yang soleh ketika kita ingin bertemu dan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah sekali-kali
kita mempersekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Ya, seperti itu. Nah, dengan bekal dasar awaludin ma'rifatullah inilah yang diharapkan kita mengenal jati diri. Yang diharapkan ketika nanti kita berzikir, kita tidak hanya sebatas melafazkan, tapi ketika kita melafazkan kalimat zikrullah, disitulah disertai adanya kesadaran diri untuk kita mempanakan sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati kita, okay? Jadi ketika kita melakukan amal yang soleh, okay? Amal yang soleh itu, masih ingat Bapak Ibu apa yang dikatakan amal yang soleh? Amal ialah perbuatan satu tata cara, soleh ialah yang mampu menghantarkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal soleh ialah suatu amalan, satu cara, satu ibadah yang mampu menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal ini tidak akan berhasil atau tidak akan diterima tanpa disertai dengan yang namanya membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, ya, atau dikatakan masmumah, ya. Jadi ketika kita melakukan satu ibadah, tetapi setelah ibadah kita masih mengiringnya dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, ini artinya kita mendinding diri, menghijab daripada jalan untuk melangkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya mohon maaf, ya, ketika kita datang di satu majelis, ketika kita ibadah, ya, sholat 5 waktu ke masjid, ya, atau kita rutin yasinan umpama, atau kita rajin puasa, ya, sunnah Senin Kemis, ya, atau puasa Daud, tetapi ibadah itu tidak disertai dengan kita berusaha untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, maka ibadah itu akan sia-sia nilainya. Inilah yang sering terlewatkan oleh kita, seperti itu. Jadi kurang daripada kita introspeksi diri, ya. Kita taat di dalam syariat, tetapi kita juga taat di dalam maksiat, ya. Sholatnya taat, ya, menipunya jalan. Nah, puasanya rajin, gibahnya jalan. Yasinan jalan, tapi buruk sangkanya jalan juga, ya. Ya, ini yang perlu kita perbaiki. Artinya tidak bisa satu sisi kita ibadah, satu sisi kita mempertahankan sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati kita. Karena Allah mengatakan bahwa di dalam hati manusia banyaklah terdapat penyakit hati, yang ketika penyakit hati itu tidak dibersihkan, yang dikatakan karat tadi, hati yang berkarat, maka Tuhan akan menambahkan penyakit itu, gitu loh. Karena ini dari awal kita sudah diuji ketika kita diberikan 4 nafsu di dalam hati kita, ya. Al-wamah,
amarah, supiyah, dan mutmainnah. Sifat-sifat hewan ternak yang kemarin sudah kita jelaskan, sifat-sifat hewan buas, ya, sifat-sifatnya si supiyah yang mencintai terhadap materi fisik dunia, ya. Dan sifat mutmainnah yang seringkali lupa diri dan merasa sombong, merasa alim, merasa lebih hebat, lebih berilmu, dan selalu ingin dihormati manusia. Dan seringkali ketika diremehkan, maka dia akan marah, merasa direndahkan, yang namanya harga diri, ya, seperti itu. Dan itu yang dikatakan penyakit hati, ya, yang selalu mengiringi diri kita ketika kita tidak mampu membersihkannya dengan jalan apa, Bapak Ibu masih ingat? Dengan jalan zikrullah, ya. Jadi zikrullah itulah jalan untuk mengikis karat hati, ya. Karena hati ini akan susah menangis, hati ini akan susah untuk menyesali, ya. Artinya apa? Susah menangis, susah menyesali itu seperti ini, Bapak Ibu. Ketika lewat duhur, asar kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa bersedih hati. Ketika kita terlewat ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, kita tidak ada penyesalan dalam hati. Itu namanya hati kita kering, ya? Dikatakan hati kita berkarat atau hati yang mati. Oleh sebab itu susah kita menangis. Artinya ketika malam kita introspeksi diri, ketika terbayang dosa-dosa kita tidak mampu meneteskan air mata. Disitulah hati diibaratkan seperti tanah, ya. Tanah itu, ya, kalau hanya dicangkul tapi tidak diberi pupuk, ya, tidak disiram, kira-kira tumbuhannya bagus atau tidak? Hasilnya tidak bagus. Seperti itu hati kita. Ketika hati tidak pernah dikikis melalui zikrullah, ya, maka hati itu seperti tidak pernah dicangkul tanahnya, ya, tidak pernah diberi pupuk, ya, tidak pernah disiram. Ketika hati keadaannya seperti itu, maka hidayah susah masuk. Hidayah itu apa? Nur ilahi, nur cahaya yang membawa tuntunan hidup keselamatan bagi manusia. Artinya apa? Ketika kita hadir di majelis, tanpa kita membersihkan hati kita, maka kita akan dikatakan seperti tanah yang tandus. Jadi hati susah untuk memahami pelajaran-pelajaran ilahi, karena pengajian itu seperti siraman cahaya yang masuk ke dalam kolbu yang bersih dan suci, seperti itu. Jadi di kajian kemarin sudah kita jelaskan, mustahil kalau kita ingin langsung menuju kepada Tuhan tanpa kita bersusah payah untuk membasahi bibir kita dengan zikir, ya. Oleh sebab itu setelah sholat jangan buru-buru kita meninggalkan tempat sholat itu sendiri. Dilatih lisan untuk melapaskan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, untuk dihujamkan kepada hati yang kotor, hati yang berkarat,
hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit cinta dunia, penyakit-penyakit kikir, penyakit-penyakit seperti hewan buas ingin menang sendiri, ya, sifat-sifat bangga diri, sifat-sifat yang terlalu hubud dunia, mencintai dunia, sifat-sifat yang terlalu tinggi egonya, selalu ingin dihargai dan dihormati, nggih. Papasan dengan tetangga itu, nah, tetangganya ini nggak ngerti, dikira nggak nyapa, wah, sombong betul itu. Padahal ya nggak sengaja, nggak melihat, disitulah timbul akhirnya buruk sangka. Ketika hati kita sudah bersih dari penyakit hati, disitulah hati akan menimbulkan selalu baik sangka. Nah, disitulah kita dilatih, ya. Jangan mudah untuk menilai orang lain, ya. Di introspeksi, dikoreksi diri sendiri, dikikis terus, ya. Setelah sholat, zikirnya, ya, dikencangi, ya. Barang siapa melapaskan kalimat tauhid, dia seperti masuk ke dalam bentengku, ya kah? Jadi seberapa besar benteng yang kita masuki, seberapa besar itu pula zikir yang kita perjuangkan untuk membasahi bibir kita, ya. Karena kunci bertemu Tuhan ialah zikrullah. Barang siapa tidak mencintai zikir, maka dia tidak mencintai Tuhannya. Yang pertama, masih ingat kemarin kita flashback supaya lebih paham. Orang-orang yang berjalan di tasawuf atau jalan ketuhanan, awalilah dengan zikir zahar, zikir tubuh, zikir secara syariat, ya, yang dilafazkan melalui bibir kita. Berapa hitungannya? Seikhlasnya, sepuas hati kita. Kalau hati belum puas, ya teruskan. Artinya masih banyak sekali karat-karat atau penyakit yang ada di dalam diri kita, yang tersimpan di dalam hati, ya. Tetangganya senang beli motor baru, ya. Ya, kita yang melihat tuh demam, meriang. Tetangga beli TV, kita panas dingin. Nanti tetangganya beli mobil, nah, stroke gitu. Artinya apa? Ketika hati kita bersih, maka kita akan ikut senang ketika orang lain bahagia. Karena sudah tidak ada yang namanya iri, dengki, tidak ada hasad lagi di dalam diri kita. Jalannya zikir zahir, ya, itu diistiqomahkan. Setelah itu bagaimana? Setelah kita selesai dengan sholat, maka pindah zikir itu masuk ke dalam qalbu kita. Jadi tidak berhenti di situ saja. Kelihatan zahirnya kita sudah selesai sholat, selesai zikir zahar yang terlihat. Tetapi setelah itu, ketika kita bangun dari tempat sholat, kita beraktivitas, pindah zikir itu tetap la ilaha illallah masuk ke dalam qalbu kita. Lalu qalbu mengatakan Allah, 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 Allah. Seperti itu. Dan itu terus nanti akan dilanjut selama 24 jam. Ketika qalbu telah dipenuhi zikrullah la ilaha illallah, maka lanjut lagi. Setelah di qalbu, naik lagi ke napas kita.
Urutannya kan seperti itu. Jadi semua dikerjakan. Ya. Ketika naik di napas, yang keluar masuk, dia mengatakan, akulah yang berkuasa, akulah yang wujud, akulah yang hidup, akulah yang maha menentukan kodrat irodat. Lalu dia mengatakan, Allah, Allah. Tanpa kita ucap, artinya kita sudah paham. Jadi tinggal merasakan. Naik turun napas dirasakan. Supaya apa? Supaya zikir masuk, tertancap di dalam sanubari kalbu kita bahwa la ilaha, tiada yang nampak, tiada yang wujud, tiada yang nyata, melainkan dialah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika sampai kita ke pemahaman, disitulah jalan kita menuju kepada makam fana billah. Hilang yang namanya kesadaran, bukan hilang badannya ya, hilang kesadarannya bahwa yang berdiri, yang rukuk, yang sujud ialah Allah. Yang menyembah dan yang disembah ialah Allah. Dari Allah, untuk Allah, kepada Allah. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan di dalam kalimat la ilaha illallah bahwa yang nyata, yang wujud di dalam diri kita, disitulah terdapat himpunan alam semesta. Alam semesta itu seperti apa? 4 elemen yang menyusun diri kita. 4 elemennya apa saja? Masih ingat? Di dalam tubuh kita tersusun yang dikatakan anasir api, menjadi kenyataan darah pada diri kita. Itu contohnya. Setelah api lalu terbentuklah anasir angin, ya. Dari angin itu terzahir melalui napas kita, napas atau bisa masuk ke dalam urat kita, ya. Dari angin lalu tercipta anasir air, ya. Air itulah terbentuk daripada air yang ada di tubuh kita, ya. Dan setelah air, yang terakhir membentuk ialah tanah. Anasir tanah yang menjadi batang tubuh daging di badan kita. 4 elemen tajali daripada sifat Tuhan. Artinya api, angin, air, tanah nyata mendirikan Bapak Ibu di dalam sholat 5 waktu. Betulkah? Itulah yang dikatakan kenyataan la ilaha illallah. Nyata Allah wujud. Jadi kita inilah yang sebenarnya mana? Kita inilah yang sebenarnya tiada. Karena kita akan mengalami proses kematian. Barang siapa yang mati, yang rusak, yang binasa, dialah yang dikatakan fana, fata morgana, tidak nyata. Nah, disitulah dikatakan kenapa la ilaha illallah ini menjadi bentengnya Tuhan, karena ketika kita melafazkan dengan kesadaran, maka kita akan selalu bersama Allah. Siapa yang berzikir, dialah yang mempunyai zikir itu sendiri. Oleh sebab itu setelah dari zikir nafas dinaikkan lagi menjadi zikrul asrar.
Caranya diam di dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan, bahwa ketika melapaskan ho ya, Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.